Jadi mohon maaf ya, saya baru sempat untuk menyiapkan videonya. Jadi ya kita akan mulai review materi gitu ya terkait fisika. Jadi ini bahan belajar kalian. Oke, kita mulai saja. Jadi yang pertama di bab suhu dan kalor kita akan bahas tentang skala termometer Y dan X. Kemudian ada kalor, asas Black, kalor jenis dan perpindahan kalor. Oke, mungkin ini akan jadi video one take shot, jadi ya mungkin ya oke kita mulai aja pelan-pelan ya. Oke, terkait skala termometer, jadi kemarin sudah kita bahas ya, dalam menentukan perbandingan suatu termometer kita bisa membandingkan termometer yang satu dengan yang lain dengan cara kita harus mengetahui titik beku dulu, yang bawah itu titik beku, yang atas adalah titik didih gitu ya. Oke, ini titik, kemudian ini ada titik yang terbaca. Nah, konversi skala kamu bisa lakukan dengan cara X min XB atau nilai yang terbaca dikurangi nilai bawah titik beku per nilai titik atas dikurangi titik bawah gitu ya. Kalau misalkan katakanlah ini ya, saya punya sebuah termometer nggak tahu apa, ini Y, kemudian saya punya termometer X gini ya, derajat X, derajat Y, ini bawah Y, atas Y gitu ya. Ini atas X, ini bawah X. Kemudian ini terbaca Y, yang ini terbaca X gitu ya. Nah, di sini kita mau membandingkan ya. Kalau misalkan di Y terbacanya sekian, maka di X dia akan terbaca berapa gitu ya. Nah, caranya adalah perbandingan. Berarti kurangi ya. Yang terbaca di Y kurangi bawah Y dibagi atas Y kurangi bawah Y, sama dengan, harus sama ya, yang atas itu kan tengah kurangi bawah. Nah, ini juga tengah kurangi bawah. X kurangi bawah X dibagi atas X dikurangi bawah X gitu. Jadi yang namanya perbandingan harus sebanding gitu ya teman-teman ya, kayak gini ya. Intinya hafalkan ini ya, tengah kurangi bawah bagi atas kurangi bawah sama dengan tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah. Oke, biar gampang langsung ke contoh soal saja. Jadi ini soal juga sebelumnya pernah kita bahas ya. Pada termometer X titik beku air adalah 20 derajat X gitu ya. Beku ya, kalau beku berarti bawah gitu ya. Dan titik didihnya adalah 140. Oke, titik didih berarti yang atas 140. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 40 derajat Celcius, berarti ini yang terbaca di C, maka termometer X akan menunjukkan angka berapa? Oke, kita buat perbandingannya dulu, ilustrasinya. Ini ada sebuah termometer X, kita nggak tahu apa ya, derajat X, kemudian akan kita bandingkan dengan derajat Y gitu ya, derajat Celcius gitu. Yang di termometer X terbacanya adalah yang bawahnya adalah 20 gitu ya. Oh, ini enggak, ini 20, yang atas itu adalah 140. Yang di C, ingat ya, kalau termometer Celcius bawahnya kan 0 derajat Celcius ya, 0, atasnya pasti 100 gitu. Celcius gitu, bawahnya itu 0, atasnya 100. Nah, di Celcius ternyata dia terbacanya 40 derajat Celcius gitu. Maka di X dia akan terbaca berapa? Nah, ini kita lakukan perbandingan. Dimana ya, di sini ya. Jadi X kurangi bawahnya 20 per atasnya 140 enggak begitu ini ya. 140 kurangi 120. Lah. 120 ya, anggaplah 120 ya. Jadi sama dengan 40, agak ngelag ya, 40 dikurangi 0. Kenapa 40 0? Tengah kurangi bawah ya, dibagi 100 kurangi 0 gitu ya, atas kurangi bawah. Oke, kita hitung saja. Berarti X min 20
per 120 ya. Ini kan 140 kurangi 20 ya. Sorry, ini 20. 120 sama dengan 40 per 100. Oke, kita selesaikan. Nolnya bisa dicoret. Berarti X min 20 sama dengan 4 per 10 kali 10 kali 120 berarti nanti hasilnya adalah X min 20 sama dengan nolnya kita coret ya, berarti 4 kali 12 adalah 48, jadi 48, jadi X sama dengan 48 ditambah 20, hasilnya berapa? 68 gitu. Oke, kita peroleh jawabannya adalah yang E. Gampang ya? Ya, saya kira bisa mengikuti untuk soal ini ya, termometer X ya. Lanjut. Nah, kita ingat juga untuk konsep yang namanya kalor jenis, kapasitas kalor, dan energi kalor. Untuk kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin pada berat benda 1 kg. Simbolnya adalah C kecil sama dengan Q per M kali delta T. Kemudian ada kapasitas kalor, yaitu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. C besar sama dengan Q per delta T. Atau nanti bisa diperoleh C besar sama dengan M kali C kecil. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa besarnya energi kalor Q sama dengan MC delta T, atau Q sama dengan C besar kali delta T. Yang ini C kecil ya. C kecil. Oke, langsung contoh soal. Oke, pertanyaannya adalah sebanyak 900 joule energi kalor. Oke, berarti kita diketahui ya. Diketahui Q sama dengan 900 joule. Diberikan kepada 1 kg balok besi, berarti M sama dengan 1 kg yang bersuhu awal T1 sama dengan 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi, kalor jenis itu simbolnya apa? C kecil apa C besar? C kecil ya. C kecil sama dengan 100 joule per kilogram derajat Celcius. Maka suhu akhir besi adalah yang ditanya, T2 sama dengan yang ditanya T2 nya berapa gitu ya. Oke, kita langsung saja masukkan untuk mengerjakan soal ini. Energi kalor berarti Q sama dengan M kali C kali delta T. Berarti untuk Q nya kita diketahui ya 900 ya. 900 sama dengan masanya berapa? 1 ya. 1. C nya adalah 100. Kemudian delta T. Delta T adalah suhu akhir kurangi suhu awal. Suhu akhirnya adalah T2 yang akan kita cari kurangi T1. T1 nya berapa? 10 ya. Oke, kita selesaikan. 900 sama dengan 1 kali 100 100. 100 kali T2 100 T2. 100 kali min 10 berapa? Min 1000. Oke, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri ya. Jadinya 100 T2 sama dengan 900 ditambah 1000. Betul ya. Jadi 100 T2 sama dengan 1900. Oke, benar. Ini kan 100 ya. Berarti T2 sama dengan 1900 dibagi 100, hasilnya berapa? 19 derajat Celcius gitu. Jadi suhu akhir besinya adalah 19 derajat Celcius. Gampang ya, gampang. Kalian hafalkan Q sama dengan MC delta T gitu. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf ini mungkin ada bunyi kipas angin ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita juga akan ingat kembali mengenai asas Planck begitu ya. Jadi pada asas Planck, jika suatu zat menyerap kalor maka suhunya akan naik. Nah, ingat ya, kalau yang menyerap dia pasti suhunya rendah. Suhu rendah.
Nah, kalau dia menyerap kalor, suhunya akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, suhu akan turun. Nah, yang melepas itu pasti suhu tinggi. Suhu tinggi. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, asas Planck menyatakan bahwa besarnya kalor yang dilepas, gini ya, kalor yang dilepas nilainya sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Nah, kemudian ada suhu akhir campuran adalah suhu yang dihasilkan oleh benda yang berbeda suhu yang telah mencapai kesetimbangan termal. Nah, akan kita peroleh nanti Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q adalah mc delta T. Bisa juga ya nanti ada kalor laten, berarti nanti bisa selain mc delta T juga. Kemudian yang kalau dia melepas berarti T lepas dikurangi Tc. Contoh seperti ini ya. Saya punya sebuah air panas ini ya. Air panas saya campur sama es gitu ya. Ini suhu air panas 100 ya. Ini suhu es katakanlah 0 gitu ya. Nah, suhu campuran kan pasti akan ada di sini ya, Tc ya. Akan ada di tengah-tengah gitulah ya. Nah, maka yang melepas itu yang panas apa yang dingin? Yang panas ya. Nah, karena melepas berarti kan suhu akhir campurannya kan lebih rendah daripada suhu awal. Makanya di sini adalah T lepas dikurangi Tc. Nah, kalau yang menerima itu kan es. Suhu campurannya lebih tinggi daripada suhu awal. Sehingga di sini Tc kurangi T yang diterima gitu ya. Oke, biar gampang ke contoh soal. Oke, soal Oh ya, saya ingatkan lagi ya. Jadi sebelum ini kita juga nanti ada, ini slide-nya nggak masuk ya. Ya, saya tambahkan di sini deh. Ada yang namanya kalor laten. Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan sebuah benda untuk mengubah wujudnya. Ada kalor lebur dan kalor uap. Kalor laten, kalor lebur itu sama dengan Q M kali L, kalor lebur ya. Kemudian kalor uap sama dengan M kali U gitu ya. Ingat-ingat. Oke, kita ke contoh soal. Soalnya ada seperti ini. Sebanyak 0,3 kg balok es. Berarti saya tulis di sini ya. Diketahui MS sama dengan 0,3 kg. 0,3 kg. Kemudian suhunya TS sama dengan 0 derajat Celcius. Dicampurkan dengan 0,9 kg air. Berarti M air sama dengan 0,9 kg. Yang suhunya adalah 80. T air dan 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es, kalor lebur itu L ya, sama dengan 80 kalori per gram. Nah, perhatikan pada soal ini yang C dan L-nya itu dalam gram. Ini kan dalam gram nih ya, dalam gram ya. Nah, maka masanya harus kita buat dalam gram juga supaya nanti satuannya sama. Oke, perhatikan lagi ya. Saya punya sebuah grafik, gambarkan di sini aja deh. Gambar sini, set gitu ya. Anggaplah gambarnya lurus gitu ya. Ini ada sebuah es, suhunya 0 derajat Celcius di sini ya, 0 derajat. Kemudian ini ada air yang 100 derajat gitu ya. Derajat Celcius lah. Enggak muat. Nah, ketika air dicampurkan dengan air panas, yang pertama kali terjadi adalah apakah suhunya langsung naik? Tidak ya, air akan berubah wujud dulu. Jadi di sini ada Q1 gitu ya. Aduh, gambarnya kurang bagus ya. Ganti tempat. Oke, pen warnanya hitam kayak gini. Set gini ya. Oke. Warnanya merah. Nah, di sini ada suhu air yang 100 derajat, ini ada 0 derajat. Ini suhu, ini waktu ya. Kayak gitu ya. Nah, awalnya ketika air diberi oleh air panas, dia akan berubah wujud dulu. Maka grafiknya akan lurus gini ya. Nah, ini nanti kita peroleh Q1.
Nah, setelah dia berubah wujud, artinya dia melebur atau mencair, dia akan suhunya naik. Gitu. Nah, suhu naiknya di sini adalah T campurannya. Kemudian ternyata air yang awalnya suhunya naik, dia akan turun gitu teman-teman. Di sini ada air ya. Gambarnya seperti ini gitu ya. Air yang awalnya suhunya 100 derajat, dia nanti akan turun menjadi TC gitu teman-teman. Jadi ada Q2 dan ini ada Q3 gitu. Nah, maka asas Black ya, Q lepas sama dengan Q serap. Nah, yang melepaskan air panas ya, berarti yang melepas kalor air panas, berarti M kali C kali delta T. Tapi ininya adalah air panas, air C air kali delta T sama dengan yang menyerap, dia mengalami 2 kali proses gitu ya. Ini biar gampang sebenarnya gambarnya jangan dicampur ya. Ini saya hapus saja dulu deh aja. Oke, ini grafik yang pertama, grafik yang kedua ini dialami oleh air ya. Set, set. Jadi air yang awalnya suhunya 100, ini 100 ya, dia akan turun gitu ya ke TC. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, maka kita tuliskan bahwa yang menyerap itu ada ini Q3, ini Q3. Hapus dulu aja ini. Nah, yang melepas itu adalah Q3 sama dengan Q1 ditambah Q2 begitu. Jadi yang menyerap adalah air, dan air akan mengalami 2 kali proses gitu ya. Nah, makanya kita tuliskan bahwa Q3 adalah Q dari ini ya, air panasnya gitu ya. Air panas ya, M air dikali C air kali delta T sama dengan Q1 karena dia berubah wujud, berarti MS dikalikan LS gitu ya, ditambah Q2 karena dia sudah berubah wujud, maka ini adalah massa S airnya kan sudah berubah wujud, berarti ini adalah massa S dikalikan C air dikalikan delta T gitu. Nah, kita masukkan massa airnya berapa ya? 0,9. Berarti di sini kita tulis 900 ya. 900, C airnya adalah 1, kemudian delta T. Delta T-nya adalah 100 kurangi TC gitu. Saya sering banget hapus ya, aduh, buang-buang waktu. Ini ya, 100 min TC gitu. Sama dengan massa S 300, L-nya adalah 80 ditambah massa S-nya adalah 300 kali 1, C airnya 1 ya. Kemudian delta T-nya adalah TC min 0 gitu. TC min 0. Oke, kita selesaikan perhitungannya. Berarti ini adalah 900 kali 100, berarti itu ada nolnya 4 ya, 90.000 ya. 900 kali 100 ya, 90.000 benar. Oke, 90.000 dikurangi 900 TC min 900 TC sama dengan 300 kali 80 itu berapa? 24.000 ya. Jirolu ditambah 300 TC
min 0 ya, 300 TC ya berarti ya. Ini dihapus dulu. Min 0. Oke, kita selesaikan perhitungannya. Berarti nanti 90.000 dikurangi 24.000 sama dengan 900 TC plus 300 TC. Oke. 90.000 dikurangi 24.000 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 66.000 ya. 66.000 sama dengan 1200 TC. Jadi TC sama dengan 66.000 dibagi 1200. Nolnya 2 coret 660 bagi 120. Hasilnya berapa? 660 dibagi 12 ya, sorry ya, 12. Hasilnya adalah 55 derajat Celcius. Begitu ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ingat ya, kita harus tahu di sini ya, Q3 sama dengan Q1 ditambah Q2 gitu. Karena Q3 itu melepas dan yang menyerap dia mengalami 2 proses gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi. Jadi perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor dengan zat perantara ya, tapi tanpa disertai perpindahan partikel zatnya gitu. Nah, perpindahan kalornya itu bisa kita hitung sebagai H sama dengan Q per T, di mana nilai Q per T sama dengan K kali A delta T per L. Nah, ini kalian harus hafalkan gitu ya. Dulu pernah saya jelaskan. Oke, kita ke contoh soalnya. 2 logam yang berukuran identik, ini kayaknya pernah saya jelaskan juga ya di pelajaran gitu ya, di pembelajaran. Oke, saya ulangi ya. 2 logam yang berukuran identik disambung bagian ujungnya. Ingat ya, dia identik. Disambung di bagian ujungnya. Suhu di bagian ujung yang tidak disambung adalah 100 derajat Celcius, yang di A 100 derajat dan B 120. Jika koefisien konduksi logam A dan B berturut-turut adalah 0,2, diketahui ya, TA ya, TA sama dengan 100, kemudian TB sama dengan 120 derajat Celcius, KA koefisien konduksi ya, KA sama dengan 0,2 kalori per meter derajat Celcius, meter second derajat Celcius. B saya lupa ya. Oke, kemudian KB itu adalah 0,3 kalori per ms derajat Celcius. Second ya, karena waktu ya, benar ding. Nah, kemudian berapakah suhu sambungannya yang ditanya? Berapakah TC? Oke, cara menjawabnya adalah karena kalor itu sama-sama berpindah, dari A berpindah ke sini, dari B juga berpindah ke sini. Dua-duanya laju perpindahannya akan sama karena bendanya akan disambung. Sehingga kita bisa tuliskan besarnya HA sama dengan HB, atau perpindahan kalor dari logam A akan sama dengan logam B, perpindahan kalor logam B. Kita tuliskan berarti K kali A kali delta T per L sama dengan K kali A kali delta T per L. Nah, ini kan K-nya adalah K benda A. Ini A adalah luas ya, luas benda A delta TA, dan ini L panjang A. Ini untuk B, dan B. Ingat ya, karena 2 logamnya identik, berarti luas dan panjangnya juga identik. Nah, luasnya kan
sama-sama ini ya, maka bisa kita coret gitu. Karena luas dan panjangnya identik. Kalau misalkan soalnya berbeda, ukuran A-nya berbeda, panjangnya berbeda, ya itu disesuaikan gitu ya. Nah, kita tuliskan bahwa dia tinggal KA dikalikan delta T dari A sama dengan KB kali delta T B gitu ya. KA nilainya adalah 0,2 dikalikan delta TA. Nah, kita lihat sini ya delta T-nya ya. Untuk benda A suhunya di sini 100. Ini 100 ya, benda A itu 100. Dan yang di benda B dia 120. Pastikan suhu campuran di C, suhu di C-nya itu kan akan lebih tinggi dari 100 ya. Nah, di sini kan ada A, kemudian di sini ada B. A-nya adalah 100, B-nya adalah 120. Berarti kan suhu campuran kira-kira ada di sini, TC. Nah, sehingga kita tuliskan yang delta TA itu adalah TC dikurangi 100 sama dengan KB-nya itu adalah 0,3. Nah, delta TB-nya adalah 120 dikurangi TC gitu ya. Oke, kita tuliskan 0,2 TC kurangi 0,2 kali 100 20 ya. 20 sama dengan 0,3 kali 120 itu 36. Oke, 36 dikurangi 0,3 TC. Oke, kemudian kita kumpulkan, TC-nya geser ke kiri, jadinya 0,2 TC ditambah 0,3 TC sama dengan 36 ditambah 20. 0,5 TC sama dengan 56. TC sama dengan 56 dibagi 0,5. Hasilnya berapa? 56 bagi 0,5. Hasilnya adalah 112 gitu ya. 112 derajat Celcius gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan di soal ini itu adalah HA sama dengan HB. Jadi K kali A dikalikan delta T per L itu untuk benda A sama dengan benda B. Karena bendanya identik berarti A sama L-nya itu sama. Saya coret gitu. Kalau bendanya tidak identik bagaimana? Ya tinggal dimasukkan angkanya gitu. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita, ternyata sudah termodinamika. Oke, jadi untuk termodinamika yang keluar itu nanti adalah usaha gas ideal. Kemudian ada proses termodinamika. Hukum pertama termodinamika, energi dalam, mesin kalor dan pompa kalor. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk satu lagi ada persamaan gas ideal harusnya ya. Apa ya? Persamaan. Iya deh, persamaan. Ya. Nah, ingat ya, untuk proses isobaris itu berarti proses termodinamika di mana tekanannya dijaga tetap sehingga kita peroleh besarnya usaha W sama dengan P kali delta V atau P dikalikan V2 min V1. V2 itu V akhir dikurangi V1 gitu. Akhir kurangi awal ya intinya ya. Kemudian untuk isotermis itu adalah proses termodinamika di mana yang dijaga tetap adalah suhunya dan besarnya proses usahanya W sama dengan N dikalikan RT kemudian ln V2 per V1. Nah, ln itu apa? Ln V2 per V1 ini sebenarnya dari bentuk logaritma ya, artinya log V1 per log V2 itu sama dengan ln V2 per V1 gitu ya, intinya gitulah. Tapi biasanya di soal sudah diketahui berapa nilai ln-nya gitu. Kemudian isokoris adalah proses termodinamika di mana yang dijaga tetap adalah volume. Nah, ingat ya, W sama dengan P kali delta V. Nah, kita lihat V awalnya itu adalah di sini. V akhir juga di sini.
Karena tidak ada perubahan V, maka V-nya bernilai 0. Sehingga nilai W-nya adalah 0 gitu ya. Kemudian lanjut. Untuk adiabatis itu adalah proses termodinamika di mana tidak ada kalor yang masuk dan keluar sistem. Sehingga bisa kita katakan tidak ada kalor yang dipindahkan. Nah, besarnya usahanya adalah W sama dengan 1 per 1 min gamma dikalikan P2 kali V2 min P1 kali V1 gitu. Dan untuk setiap gas nanti ada gammanya sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya untuk adiabatis itu tidak keluar ya, tapi ya diingat-ingat. Nah, oke, contoh soalnya ya. Gas helium dengan volume 10 meter kubik kita tuliskan. Oke, kok M sih volume? Oke, volume V1 sama dengan 10 meter kubik. Kemudian suhunya T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Oke, jangan lupa ya, kalau kita gas ideal berarti suhunya harus ideal juga, dibuat Kelvin. 27 berarti tambah 273, 300 Kelvin. Nah, dipanaskan secara isobarik. Ingat isobarik. Kalau isobarik berarti yang dijaga apanya? Tekanannya, benar. Tekanan kanan tetap. Nah, ternyata dipanaskan sampai suhunya adalah 77 derajat Celcius. Nah, 77 berarti kita ubah ke Kelvin berapa? 350 Kelvin. Nah, jika tekanannya P sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter, maka usahanya adalah W sama dengan yang ditanyakan. Oke, W sama dengan P kali delta V ya, ingat ya, P kali delta V. Nah, V-nya kita baru cuma satu nih, belum ada V2. Nah, maka cari V2-nya dulu. Ingat ya, kalau proses isobarik itu hukumnya apa ya? Hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, atau hukum Charles. Ya, itu kalian harus ingat-ingat sendiri. Nah, pada proses isobarik itu ternyata berlaku V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V per T sama dengan konstan, benar. Nah, V1 nya kita masukin, berarti 10 per 300 sama dengan V2 per 350. Maka kita peroleh besarnya V2 sama dengan 10 per 300 kali 350 gitu. Oke, 10 nya bisa coret berarti 35 bisa coret gini ya. Jadi 35 per 3 itu adalah V2. Ya, tahan dulu 35 per 3 gitu ya. Maka besarnya W di sini ya, W sama dengan P kali delta V. Ingat ya, kalau isobarik berarti W sama dengan P kali delta V. Berarti P-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5 dikalikan V2-nya kan ini 35 per 3 min V1-nya berapa? 10 ya, min 10. Oke, kita selesaikan, berarti 3 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kan kita samakan penyebutnya ya, berarti 35 dikurangi 3, ini dikalikan 3, 30 per 3 gitu ya. Disamakan penyebutnya, berarti 3 kali 10 pangkat 5 dikalikan 35 min 30, 5 ya, 5 per 3. 3 nya bisa kita coret. Oke, berarti kita peroleh berapa? 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau bisa kita tuliskan berarti 500 kilo Joule gitu. Bisa diikuti ya. Jadi cari dulu V2-nya. V2-nya diperoleh ini, kemudian kita bisa hitung besarnya W. Gitu. Apakah soalnya nanti akan seperti ini? Mungkin. Jadi ya, mungkin angkanya akan berubah gitu ya. Kalian harus tahu gitu ya. Untuk isobarik W sama dengan P kali delta V. Lanjut. Oke, usaha yang dilakukan oleh gas ideal yang mengalami proses isochorik. Isochorik itu berarti yang dijaga tetap apanya? Volume, benar sekali. Nah, kalau dibuat grafiknya akan seperti ini ya. Ini ada tekanan, ini ada volume.
ternyata grafiknya akan seperti ke atas ini. Ini ada V, ada P1, P2 gitu ya. Nah, sehingga nilai W sama dengan P kali delta V. P kali delta V-nya apakah dia punya nilai? Tidak ya. Jadi kan 0. Besarnya W adalah 0 gitu. Jadi jawabannya A. Nah, di soal nanti apakah akan isohorik ya? Wallahu a'lam, mungkin bisa isobarik. Kalau isobarik berarti gimana? W sama dengan kan punya ini ya, P kali V2 min V1 gitu. Kalau misalkan prosesnya isotermik, W sama dengan N kali R kali T kali ln V2 per V1. Kalau adiabatik, W sama dengan P2 kali V2 min P1 kali V1 per 1 min gamma gitu ya. Ya, nanti tergantung soalnya apa. Lanjut. Nah, kita ingat juga ya terkait energi dalam. Jadi energi dalam itu adalah energi akibat gerak dan interaksi antar partikel di dalam zat. Nah, misalkan saya punya sebuah benda yang dipanaskan, ternyata kan partikelnya kan bergerak sangat cepat gitu ya. Nah, itulah menyebabkan adanya energi dalam. Energi dalam itu rumusnya U sama dengan F per 2 N kali R dikalikan T. Dan ketika tidak terjadi perubahan T, maka akan terjadi perubahan energi dalam gitu. Oke, ini untuk konseptualnya energi dalam. Nah, terkait hukum satu termodinamika menyebutkan bahwa ketika kalor mengalir ke dalam sebuah sistem, jadi ada kalor ya, kalor mengalir ke dalam sebuah sistem, maka akan diterima untuk mengubah energi dalam dan atau melakukan usaha terhadap lingkungan. Jadi kalor yang masuk ke dalam sebuah sistem akan digunakan untuk merubah energi dalam atau melakukan kerja terhadap lingkungannya gitu ya. Usaha atau kerja. Jadi Q sama dengan delta U plus W. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ini ya, nilai positif dan negatifnya. Kalau misalkan kalornya masuk berarti positif, kalor keluar berarti negatif. Kalau dikenai kerja berarti negatif. Kalau melakukan kerja W-nya positif gitu. Oke, contoh soal belum. Nah, ini juga kalian harus ingat-ingat pada proses termodinamika untuk isobarik gitu ya. Isobarik itu adalah yang dijaga tetap tekanannya. Sehingga kalau kita punya rumus awal Q sama dengan delta U plus W. Nah, maka bisa kita ubah ya, delta U sama dengan Q min W. Nah, W setiap proses termodinamika itu berbeda-beda. Kalau isobarik berarti nanti kita peroleh delta U sama dengan Q dikurangi P kali V2 min V1. Kemudian untuk isotermal. Nah, isotermal dia tidak ada perubahan energi dalam. Ingat ya. Di sini ya. Nah, ini kan kalau isotermal delta T-nya akan bernilai 0. Maka delta U-nya juga bernilai 0 gitu ya. Ini jadinya delta U-nya akan bernilai 0 karena tidak ada perubahan suhu. Dan kita peroleh besarnya Q sama dengan N kali R dikalikan T ln V2 per V1. Oke, gini. Kemudian untuk isohorik. Isohorik ingat ya, apakah dia punya usaha? Tidak, karena isohorik grafiknya seperti ini, ke atas gini ya. Ini dia tidak ada perubahan V. Jadi W sama dengan P kali delta V, di mana delta V-nya 0, berarti kali 0, nilai W-nya adalah 0. Gitu. Delta U sama dengan Q. Nah, untuk terakhir adiabatik, karena pada adiabatik semuanya dijaga konstan dan tidak ada kalor yang keluar, maka nilai Q sama dengan 0. Nah, ini Q-nya 0 ya. Ini Q-nya 0. Sehingga kita peroleh delta U sama dengan min W, atau nanti kita peroleh persamaan yang ini nanti. Ya, nanti silahkan kalian ingat-ingat kembali. Nah, ke contoh soal aja ya, biar cepet ya. Next. Oke, jika pada suatu sistem yang berjalan mesin dalam keadaan terkompresi mengalami pengurangan volume,
maka energi dalam sistem tersebut akan ingat ya, yang namanya Q sama dengan delta U ditambah W. Kemudian yang ditanyakan adalah delta U. Delta U sama dengan Q dikurangi W. Kalau W-nya ini ya, W kan sama dengan P kali delta V. W sama dengan P kali delta V. Kalau V-nya itu berkurang, berarti kan V2 kurang dari V1 gitu ya. Mengalami pengurangan volume, artinya volume kedua itu lebih kecil daripada volume 1. Maka kita akan peroleh bahwa nilainya P kali V2 min V1. Nah, misalkan V-nya lebih kecil, katakanlah pakai angka gitu ya. V2-nya ini 10, kemudian V1-nya 20. Nah, berarti kan W sama dengan P min min 20 min 10 gitu ya. W sama dengan min 10P gitu. Kita namanya punya W-nya minus gitu ya. Sehingga nilai delta U Q min 10P gitu. Nah, karena di sini min kemudian ada min lagi, sehingga Q ditambah 10P. Maka delta U-nya akan menjadi bertambah atau menjadi berkurang? Bertambah ya. Jadi delta U-nya akan bertambah. Oke, bisa dipahami ya. Karena V2-nya lebih kecil, maka dia akan menghasilkan angka min di sini, dan minnya bisa untuk menjadi faktor penjumlahnya gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya usaha total pada proses AB. Nah, ini kita lihat ya. Kira-kira dia prosesnya isobarik, isotermik atau apa? Nah, ini prosesnya adalah proses campuran gitu. Maka usaha totalnya itu adalah W sama dengan luas dari grafik. Kalau kita lihat ini bentuknya apa ya? Bentuknya trapesium ya. Jadi kalau luasnya adalah luas sama dengan atas ditambah bawah dibagi 2 kali tingginya ya. Tinggi gitu ya, luas trapesium ya. Oke, atasnya itu adalah yang ini ya. Berarti tingginya berapa ya? Atasnya itu adalah 4 ditambah bawahnya itu adalah 6 dibagi 2 dikalikan tingginya itu adalah yang ini. Oke, tingginya berarti 4. Tuh, maka kita peroleh bahwa L sama dengan 10/2 dikalikan 4. Oke, 10 dibagi 2 berapa? 5 ya. 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Tapi kita lihat ya, di sini kan 10 pangkat 5 Pascal. Tipenya 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian cm kubik, kalau kita buat meter kubik berarti kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 6 gitu ya. Karena kan naiknya 2 kali. Sehingga 20 kali 10 pangkat min 1, ini kan akhirnya min 1, kan kita peroleh 2 gitu ya, 2 joule gitu. Jawabannya yang A gitu ya. Lanjut. Ini malah dari jawabannya lah. Oke, kita bahas aja ya. Ini kita pura-pura hapus dulu aja. Nggak bisa dihapus ya. Ya udah diabaikan dah. Suatu sistem mengalami proses adiabatik ya. Ingat, kalau proses adiabatik berarti semuanya dijaga konstan sehingga tidak ada kalor yang berpindah. Nah, maka nilai Q adalah 0 gitu. Nah, kemudian jika perubahan energi dalam adalah delta U, kemudian kalor yang diserap adalah delta Q, maka besarnya delta Q berapa gitu. Besarnya perubahan energi dalam berapa gitu ya. Jadi ingat ya, Q sama dengan delta U
ditambah W. Karena tidak ada kalor yang berpindah, maka bisa kita tuliskan delta U sama dengan min W gitu. Nah, suatu sistem mengalami proses adiabatik pada sistem dilakukan usaha 200 Joule. Berarti usahanya kita tulis 200 Joule. Berarti delta U sama dengan min 200 gitu. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut ya. Nah, kemudian untuk contoh soal yang seperti ini, jadi ada sebuah tahapan siklus termodinamika A ke B, B ke C, C ke D gitu ya. Nah, diketahui untuk ya saya lagi agak batuk ya. A ke B itu adalah isobarik dan besarnya kalornya itu adalah 300 Joule. Nah, kita diminta untuk melengkapi berapa besarnya W dan berapa besarnya delta U gitu ya. Oke, kita lihat pada proses isobarik W sama dengan P dikalikan delta V. Oke, kita lihat berarti di A ke B ya, P nya berapa? 3 ya, 3 kali 10 pangkat 5 dikalikan V. V nya berapa nih? 5 kurangi 2 berarti berapa? 3 ya, 3. Karena ini udah meter ya, udah 3 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya berapa? 900 ya. Maka di sini kita tulis 900. Kemudian delta U, ingat delta U gini dulu, Q sama dengan delta U plus W. Berarti delta U sama dengan Q kurangi W. Q-nya berapa? 300 ya. 300 kurangi 900 berapa hasilnya dong? Min 600 gitu. Oke, kemudian bagian C. Berapa besar Q? Oke, cari W-nya dulu deh, W-nya. W pada proses C isokorik B ke C ya. Dia punya W apa tidak? W isokorik. Isokorik itu W-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada perubahan volume. Berarti W-nya di sini 0. Kemudian berapa kalornya? Ingat ya. Kalor Q sama dengan delta U ditambah W. Delta U-nya berapa? 150. W-nya 0. Berarti Q sama dengan 150 begitu. Bisa dimengerti ya untuk soal seperti ini ya. Oke, saya rasa masih gampang ya. Lanjut, masih banyak. Oke, ingat ya untuk tahap soal mesin kalor ya. Jadi mesin kalor itu adalah sebuah mesin yang punya fungsi mengubah energi panas menjadi kerja mekanis. Dan tahapannya akan seperti ini ya. Ada T1 dan Q1 itu adalah kalor yang masuk atau reservoir panas, reservoir suhu tinggi gitu ya. Dan T2 Q2 ini reservoir dingin atau suhu yang keluar. Nah, dan akan menghasilkan kerja W. Nilai W adalah Q1 kurangi Q2 yang masuk dikurangi yang keluar. Begitu. Dan untuk efisiensi mesin kalor kita akan hitung dengan cara eta sama dengan W per Q1 atau Q1 min Q2 per Q1. Dan atau bisa kita hitung juga menggunakan eta sama dengan 1 min T2 per T1. Ingat ya, yang T2 itu adalah suhu rendah, T1 adalah suhu tinggi gitu. Nah, efisiensi itu tidak akan bisa 100%. Kenapa? Ya karena pasti akan ada kalor yang terbuang gitu. Oke, kita hitung. Ada sebuah soal, suatu mesin pada reservoir suhu tinggi bersuhu 300 Kelvin. Oke ya, suhu tinggi berarti apa? T1 ya. Jadi T1 sama dengan 300 Kelvin. Efisiensi maksimumnya adalah 30%. Jadi eta sama dengan 30%.
Agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 60%, ini eta 1 ya. Jadi eta 2 adalah 60%. Berapa reservoir suhu tingginya? Berarti berapa T1 aksennya? Ini yang ditanyain. Jadi kita punya sebuah sistem. Sistem awalnya itu seperti ini. T1 300 Kelvin, efisiensinya adalah 30%. Nah, agar efisiensinya menjadi 60%, berapa T1-nya? Berapa T1 aksen gitu. Nah, maka kita harus cari tahu dulu berapa T2-nya gitu. Berarti kita tuliskan ya, efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Oke, karena kita awalnya sudah ketahui ya 30% ya. Sini ya 30% sama dengan 1 min T2-nya dicari T2 per 300 gitu. Oke, kita samakan penyebutnya gitu ya. Jadi nanti kita peroleh, kalau enggak gini aja deh, T2 per 300 sama dengan 1 min 0,3. Setuju enggak? T2 nya kan kita pindah ke sini, jadi kan positif. 30% itu kan 0,3, pindah ke sini jadi negatif. Jadi kita peroleh bahwa besarnya T2 sama dengan T2 per 300 sama dengan 1 kurangi 0,3 berapa? 0,7 ya. Nah, ini 300 berarti T2 sama dengan 0,7 kali 300 210 gitu ya. 30 kali 7 ya, 210 Kelvin. Oke, kita peroleh T2-nya. Nah, setelah kita memperoleh T2, kita hitung ke sistem yang kedua nih, bahwa eta 2 sama dengan 1 min T2 per T1 aksen gini ya. Kan ini yang sudah diperbarui kita cari tahu nih. Nah, di sini adalah 60% sama dengan 1 dikurangi T2-nya sudah kita tahu 210 gitu ya, dibagi T1. Oke. Kita pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Berarti kan 210 per T1 sama dengan 1 min 0,6. Sepakat gak? Sepakat ya, 60% itu kan 0,6. Pindah ke sebelah sini jadinya dia minus. Ini yang 210 jadinya positif. Jadi 210 T1 sama dengan 0,4 gitu. Maka kok T1 di atas di bawah ya, sorry ya, salah ya. 210 per T1 sama dengan 0,4. jadinya T1 pindah ke atas, ini pindah ke bawah. Jadi T1 sama dengan 210 per 0,4. Berapa 210 bagi 0,4? Hasilnya adalah 525 Kelvin. Nah, maka T1-nya kita harus mencapai 525 Kelvin supaya reservoirnya naik efisiensinya ke 60% gitu. Oke, bisa diikuti ya. Lanjut lagi. Wah, ini cepat sekali ya kita bahasnya ya. Nanti kalau misalkan belum paham boleh di pause dulu dan feel free nanti boleh ditanyain gitu. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Jika kalor yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 2400 Joule, maka efisiensi mesin Carnot-nya berapa gitu. Ingat ya, mesin Carnot ya, efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Nah, kita lihat nih, ini ada suhu tinggi. Suhu tinggi berarti T1 atau T2? T1. Nah, suhu yang rendah adalah T2. Kita ubah ke Kelvin berapa nih kira-kira? Tambah 273. 500 ya, 500 Kelvin. Ini kita ubah ke Kelvin berarti berapa? 300 Kelvin. Maka nilai efisiensinya sama dengan 1 min T2. T2 itu yang sini ya, berarti 300 dibagi 500. Oke, samakan penyebutnya kali 500. 500 min 300 per 500. Berapa hasilnya? 200 per 500 atau 2 per 5. 2 per 5 berarti hasilnya adalah 0,4. Ingat ya, karena efisiensi itu biasanya ditanyakan dalam persen, berarti di sini dikalikan kali 100
gitu. Berarti ini dikali 100% juga ya. Kali 100% sehingga 2/5 kali 100% atau 0,4 kali 100% sama dengan 40% gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 40%. Gampang ya? Oke. Lanjut. Nah, untuk pompa kalor itu merupakan prinsip termodinamika juga, tapi kebalikan dari mesin kalor. Nah, pompa kalor dia fungsinya adalah untuk mengambil kalor sehingga tidak ada kalor di dalam ruangan. Contohnya kulkas gitu ya. Nah, besarnya usaha W sama dengan W ditambah Q2 itu akan besarnya sama dengan Q1. Jadi yang masuk akan sama dengan keluar. Masuknya itu W juga Q2, keluarnya Q1. Nah, di pompa kalor itu nanti akan kita peroleh juga koefisien kinerja. Jadi untuk mengukur seberapa efisien itu tidak digunakan efisiensi untuk pompa kalor, tapi adalah koefisien kerja, di mana besarnya nilai K sama dengan Q2 per W atau Q2 per Q1 min Q2. Dan kita bisa peroleh juga nanti nilainya K sama dengan T2 per T1 min T2. Ya, ini kalian ingat nih yang ini nih. Contoh soal. Oke. Koefisien kinerja dari suatu mesin pendingin yang bekerja berdasarkan siklus Carnot dengan suhu min 3 dan 27 adalah, oke, ingat ya, kalau di sini kita harus pakai sama-sama ya. Kalau T2 itu suhunya rendah, ingat ya, T2 itu suhu selalu rendah, T1 suhu selalu tinggi, T1 suhu yang tinggi. Kita tulis nih, berarti di sini nih. Oke, diketahui T2 sama dengan min 3 derajat Celcius. T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Selalu ubah dalam Kelvin, berarti diubah ke Kelvin berapa ini? Tambah 273. Hasilnya adalah 270 ya, karena kan plus 273 min 3 ya. 270 Kelvin gitu. Kemudian 27 diubah ke Kelvin. Tambah 273 ya, berarti kan 300 Kelvin. Oke, maka koefisien kerja sama dengan, ingat ya rumusnya ya, T2 per T1 min T2. T2 per T1 min T2 sama dengan berapa T2 nya ya, 270 dibagi T1 nya adalah 300 min 270. Jadi 270 per berapa, 30 ya, nolnya coret, 27 bagi 3 adalah 9. Oke, jadi diperoleh koefisien kinerjanya adalah 9 gitu. Gampang ya. Oke, lanjut. Wah, supaya cepet ya. Wah, sampai gelombang mekanik ternyata. Oke. Untuk gelombang mekanik materinya sudah saya tambahkan kemarin ya. Kalian silahkan bisa pelajari lagi untuk gelombang mekanik. Nah, break dulu ya, saya minum dulu ya. Ini one take shot aja ya. Oke. Lanjut, gelombang mekanik. Nah, pada gelombang mekanik kita nanti akan yang keluar itu ada besaran pada gelombang dan cepat lambat gelombang, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, untuk gelombang besaran gelombang, yang pertama kita harus tahu dulu tentang berapa banyak gelombang dalam sebuah ini ya, panjang gelombang, lambda gitu ya. Saya agak ngeblank nih, udah malam juga ya, ngantuk. Nah, panjang gelombang itu adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah gelombang selama satu periode. Nah, kalau gelombang transversal yang dinamakan satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu bukit ini, satu lembah yang ini. Berarti ada satu bukit, satu lembah dinamakan satu gelombang. Kemudian ada juga besaran A, itu amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh. Tuh. Nah, ini untuk gelombang transversal. Dia nanti harus dari satu bukit, satu lembah baru dinamakan satu gelombang.
Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira dia berapa gelombang? N? Ya benar ya, 1,5 gelombang gitu. Kalau gelombang longitudinal, dia harus terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, di sini kalau kita lihat yang namanya rapatan tuh yang gini ya, yang rapat-rapat dan yang renggang-renggang gitu. Jadi di sini satu gelombang gitu. Kalau di gambar ini kira-kira ada berapa gelombang? N 2 gelombang ya, jelas ya. Karena ada 2 rapatan dan 2 renggangan. 2 gelombang. Oke. Kemudian ada besaran fisis yang lainnya. Itu ada T besar. T besar adalah periode. Nilai periode itu adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Besarnya adalah T besar sama dengan T kecil per N. Kemudian ada frekuensi. F itu adalah satuannya Hertz gitu ya. Definisinya adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu. F sama dengan N per T. Kemudian ada hubungan periode dan frekuensi seperti ini. Kita kenal juga nanti ada cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F gitu. Nah, panjang gelombang lambda itu juga disimbolkan sebagai lambda. Nilainya adalah sama dengan L dibagi N gitu. L per N itu lambda. L itu adalah jarak yang ditempuh, N adalah jumlah gelombang. Gitu ya. Oke, next ke contoh soal. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini ya. Kira-kira dari gambar seperti ini, fase A sampai I, dia ada berapa gelombang? 1, 2. Ada 2 bukit, 2 lembah. Berarti ada 2 gelombang gitu ya. N sama dengan 2. Kalau fase A sampai C, dia ada berapa gelombang? Cuma 1 bukit saja, berarti dia ada N sama dengan setengah gelombang. Kemudian ada A sampai F, itu berapa? Ada 1 gelombang. Selingan lah. A sampai F. A sampai E itu ada 1 gelombang, ditambah F, dia cuma 1/4 nih. Cuma 1/4, berarti berapa? Gampangnya gini ya, jadi 1/4, 1/4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini cuma ada 5/4 gelombang gitu kan. 1/4 tambah 1/4 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 gitu. Berarti A sampai F itu 5/4 gelombang. Nah, nanti pertanyaannya tergantung nih, berapa jumlah gelombang A sampai F, berapa jumlah gelombang A sampai G, dan lain-lain gitu. Oke, lanjut. Oke, pertanyaannya adalah suatu puncak gelombang air diamati menempuh jarak 80 cm. Oke, berarti jarak itu kan L ya. L sama dengan 80 cm. Dalam waktu 10 second. T sama dengan 10 second. Jika jarak antara puncak ke puncak yang berdekatan adalah 1 cm. Oke, saya punya gambar gelombang air itu kan seperti ini. Gini ya. Oke, gambarkan seperti ini. Jika jarak puncak ke puncak, ini kan puncak sampai puncak, jaraknya itu adalah 1 cm. Nah, kalau kita lihat puncak ke puncak ini berapa gelombang? Puncak ke puncak ini kan 1/4 tambah 1/4, setengah, setengah tambah setengah, 1. Nah, ternyata jarak 1 gelombang itu juga bisa didefinisikan sebagai lambda. Lambda sama dengan 1 cm. Nah, jika jarak antara puncak adalah 1 cm, diketahui lambda 1 cm, maka berapa frekuensi gelombangnya? Ditanyakan F sama dengan bla 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 bla. Oke. Nah, untuk mencari F, kita harus cari tahu dulu berapa jumlah gelombangnya. Jadi lambda sama dengan L per N. Itu ya, masih ingat ya rumusnya ya. Jadi N sama dengan L per lambda. L-nya berapa? 80. Lambdanya adalah 1. Jadi jumlah gelombangnya adalah 80 gelombang gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah F. F sama dengan N per T. N-nya berapa? 80 ya ini tadi ya.
Di 80. T-nya berapa? 10. Berarti 80 per 10 adalah 8 Hz gitu. Bisa diikuti ya. Oke, wah ini agak hujan juga suasananya nih. Lanjut. Oke, sebuah slinky. Slinky itu alat yang ini ya, kamu tahu mungkin kayak per gitu ya. Per kayak gini. Oke, sebuah slinky panjangnya 100 cm. Jadi kita ketahui L sama dengan 100 cm. Digetarkan maju mundur 2 kali per detik. Ingat, ada besaran namanya F. Itu adalah banyaknya gelombang yang dilakukan per detik. Ini ya. Kalau 2 kali per detik, berarti kan dilakukan 2 per 1. Jadi F-nya adalah 2 Hz gitu ya. Dan jika pada slinky terbentuk 2 rapatan dan 2 renggangan, ingat ya, 2 rapatan 2 renggangan. Berarti kan ada N-nya sama dengan 2 gitu. Maka panjang gelombangnya dan cepat rambat gelombangnya berapa? Panjang gelombang dan cepat rambat. Nah, panjang gelombang itu disimbolkan dengan lambda. Lambda sama dengan L per N. L-nya adalah 100. N-nya berapa? 2 ya. Berarti kita peroleh 100 per 2 adalah 50 cm. Karena ini kan L-nya dalam cm ya. Cm gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah V. V sama dengan lambda dikalikan F. Nah, lambdanya adalah tadi diperoleh 50. Kemudian F ya ini ya. F-nya adalah 2. Berarti V-nya adalah 100 cm per second gitu ya. Oke, jawabannya yang ini. Lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Gelombang tali seperti dilihat pada gambar memiliki periode gelombang. Periode itu T ya, T besar ya. T sama dengan 1 second. Berdasarkan gambar di atas, persamaan gelombang berjalan tersebut adalah, oh ini masuk materi gelombang berjalan ya. Oke, materinya di sini Pak, di mana ya? Ah, ini materi gelombang berjalan. Harusnya ini dulu deh. Nah, kita pelajari dulu ya, reviewin dulu gelombang berjalan. Pada gelombang berjalan, kalian ingat ya, di PPT saya sebelumnya, video sebelumnya, bahwa kita akan memperoleh persamaan gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus K dikalikan X. Nah, di mana A itu adalah amplitudo, nilainya bisa positif, bisa negatif. Positif ketika dia bergerak awalnya adalah ke atas, dan negatif kalau dia awalnya bergerak adalah ke bawah gitu. Kemudian ada plus minus yang selanjutnya ini. Nah, plus minus yang ini dia bergantung. Kalau misalkan gelombangnya bergerak ke kanan, maka dia akan bernilai negatif. Ya, negatif itu kalau ke kanan, dan akan bernilai positif kalau ke kiri. Dan akan kita kenal juga ada omega. Omega itu adalah frekuensi sudut, nilainya adalah 2πf atau 2pi per T. Dan kita kenal ada K, bilangan gelombang, nilainya 2pi per lambda. Dan V, cepat rambat gelombang, nilainya adalah omega per K. Oke. Nah, kalian harus ingat-ingat ya, yang nempel sama variabel T itu adalah omega. Yang nempel sama variabel X itu adalah yang K. Gitu. Oke, kita ke contoh soal yang ini ya. Nah, kita peroleh T sudah ada 1 second ya, second. Kemudian A-nya adalah 0,5. A sama dengan 0,5. Kemudian kita tuliskan dulu persamaan gelombang itu kan Y sama dengan A plus minus A dikalikan sin omega T plus minus K X gitu ya. Nah, kita harus cari tahu dulu
besaran omega dan besaran K. Jadi nilai omega sama dengan 2pi per T. Oke. Kita peroleh T-nya kan 1 ya ternyata ya. Jadi 2pi saja. Oke, dapat. Kemudian K sama dengan 2pi per lambda. Kita lihat panjang gelombangnya itu satu gelombang berapa meter. Ini kan satu gelombang nih. Satu gelombang. Satu gelombang ternyata panjangnya adalah 4 meter. Jadi K sama dengan 2pi per 4. 2 bagi 4 setengah ya, setengah pi. Peroleh. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan plus minus. Karena bergeraknya ke atas, berarti nanti plus A. Dan besarnya amplitudo adalah 0,5. Jadi 0,5 sin omeganya adalah 2pi. 2pi kalikan T. Oke, kali T ya, masih ada ya. Plus minus. Kalau bergeraknya ke kanan itu minus. Jadi 2pi T minus K kali X. K-nya adalah setengah pi. Nah, sini ya. Setengah pi dikalikan X gitu. Nah, maka kita akan peroleh persamaan gelombangnya akan menjadi seperti ini. Kemudian bisa kita sederhanakan karena di sini ada sama-sama pi ya. Nah, kita sederhanakan pi-nya taruh keluar. Jadi Y sama dengan 0,5 sin pi dikalikan 2T min setengah X gitu. Ini bisa kita tulis seperti ini juga. Oke, begitu ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian selanjutnya. Oke, ada 2 buah gabus di puncak-puncak gelombang. Jadi kita tulis gelombang, gambar gelombang dulu ya. Ini ada gelombang seperti ini. Ada gabus di atas ini. Oke, ada gabus. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 10 kali dalam waktu 2 detik. Nah, 10 kali itu kan N ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa besarnya F sama dengan 10 kali dalam 2 detik. Berarti F 10 per 2. 5 Hz gitu. Jika jarak kedua gabus adalah 100 cm, ini ya. Ternyata jarak di sini 100 cm. Ingat, kalau misalkan puncak ke puncak itu adalah satu gelombang. Puncak ke puncak di sini ya, itu adalah satu gelombang. Sehingga satu gelombang diketahui adalah lambda sama dengan 100 cm. Dan di antara keduanya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Oke, sorry. Kita harus gambar ulang 2 lembah. 2 lembah dan 1 bukit. Lembah kan bawah ya, berarti kan gambarnya akan seperti ini. Ada puncak pertama, oke, lembahnya 1, bukitnya 1, lembahnya 1 lagi, bukitnya 1 lagi. Ternyata di sini gambarnya akan seperti ini teman-teman. Oke, jadi salah ya ini ya, kita perbaiki ya. Terus oke, ternyata jaraknya di sini adalah 100 cm. 100 cm. Berarti diketahui L sama dengan 100 cm. Kemudian kita hitung. Dia ini ada berapa gelombang ya? Ini kan 1/4. Ini juga 1/4. 1/4 tambah 1/4 kan setengah. Setengah tambah 1, 2, 3. Ini juga setengah juga, setengah juga, setengah juga. Berarti ada berapa gelombang? 2 gelombang ya. Jadi kan ini sampai sini 1 gelombang, kemudian ini setengah tambah setengah. Oke. N sama dengan 2. Maka nilai lambda sama dengan L per N. L-nya adalah 100, N-nya adalah 2. Berarti 100 per 2 adalah 50 cm gitu. Lambdanya adalah 50 cm. Kemudian tentukan frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang. Frekuensinya ini ya, berarti ya. F sama dengan N per T. Kemudian cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikalikan F.
lambdanya sudah diketahui 50 dikalikan F 5 Hz, tapi kita ubah ke meter terlebih dahulu, kan satuannya meter ya, jadi kita ubah 50 cm adalah 0,5 meter. Oke, berarti kita peroleh sama dengan 0,5 dikalikan 5, jadi hasilnya berapa? 0,25 meter per second gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalian ingat-ingat saja ya, untuk besaran-besaran itu nilainya berapa, lambda sama dengan L per N, V sama dengan lambda kali F, F sama dengan N per T. Selanjutnya, oke ini sudah, ini apa ya? Oke, gelombang transversal ya, sama saja gelombang berjalan ya, berjalan. Merambat pada sebuah tali yang dinyatakan persamaannya sebagai berikut. Jika X yang D dalam meter, T dalam second, cepat rambat gelombangnya adalah ditanyakan V-nya. Nah ingat ya, V dalam gelombang berjalan itu pakainya ini, omega per K. Oke, jadi dari persamaan ini kita harus masukkan 2P-nya nih. Ini masih di luar, kita masukin ke dalam. Jadi akan kita peroleh Y sama dengan 5 sin 2P-nya masukin kali 0,5 dikalikan sini, dan juga dikali ke sini. Jadi berapa hasilnya? 1 ya. Jadi hasilnya pi X dikurangi 2 kali 2, 4 pi T. Nah, kita peroleh persamaan seperti ini. Ingat, yang nempel sama variabel X itu adalah K. Nah ini nih, yang nempel sama variabel X itu K. Yang nempel sama variabel T itu adalah omega. Oke, kita tuliskan. Berarti diketahui K sama dengan K sama dengan pi, omega sama dengan 4 pi gitu ya. K-nya kan pi ini, tahu nih. Kemudian ditanyakan V sama dengan berapa? Nah, nilai V sama dengan omega per K. Omeganya adalah 4 pi, K-nya adalah pi, sehingga V-nya adalah 4. Satuannya meter per second. Gampang ya? Gampang. Lanjut. Oke, masih gelombang transversal atau gelombang yang berjalan. Nah, persamaan gelombangnya kita ketahui adalah sebagai berikut. Oke, semua besaran menggunakan SI. Oke, yang kita suruh cari tahu adalah berapa panjang gelombang, itu lambda ya. Frekuensi gelombang, frekuensi itu F, dan cepat rambat gelombang itu V. Oke. Nah, karena persamaannya ini masih ada pi-nya di luar ya, kita harus kalikan ke dalam dulu. Ini. Sehingga kita peroleh persamaan Y sama dengan 2 sin 20 pi T dikurangi 1/5 pi X. Oke. Ditanyakan panjang gelombang. Nah, kalian harus ingat yang nempel sama variabel T itu apa? Omega ya. Ini berarti omega, diketahui omega sama dengan 20 pi. Kemudian K diketahui adalah 1/5 pi. Nah, gitu. Oke, yang ditanyakan panjang gelombang, kita cari tahu dulu. Ingat ya bahwa nilai K sama dengan 2 pi per lambda gitu. Berarti lambda sama dengan 2 pi per K. 2 pi per K-nya berapa? 1/5. Jadi di sini ada 1/5 pi. Atau bisa kita tuliskan misalnya lambda sama dengan pi-nya bisa dicoret, bisa. 2 bagi 1/5 itu kan sama aja 10 ya, 10. Jadi karena dalam meter berarti ini 10 meter gitu. Karena dalam satuan SI ya, meter ya. Oke, lambdanya 10 meter ketemu. Kemudian dicari F. Ingat, omega. Omega itu rumusnya adalah omega sama dengan 2 pi dikalikan F. Berarti F sama dengan omega per 2 pi. Berapa omega per 2 pi? Omeganya kan 20 ya. 20 pi per 2 pi.
Nah, berapa pi-nya bisa dicoret? 20 bagi 2 10 Hz gitu, karena F satuannya Hz gitu ya. Kemudian dicari apa lagi? Cepat rambat gelombang. Oke, cepat rambat gelombang berarti V sama dengan lambda dikalikan F. Lambdanya adalah 10, kemudian F-nya adalah 10, jadi adalah 100 meter per second. Apakah sama dengan ini? Sama saja ya. Jadi kalau kita pakai V sama dengan omega per K, omeganya adalah 20 pi, 20 pi dibagi K-nya adalah 1/5 pi. Nah, pi-nya kan bisa dicoret nih. 20 bagi 1/5 sama saja 20 kali 5 atau 100 meter per second, itu sama saja. Gampang ya? Gampang. Lanjut. Nah, ini nih untuk gelombang stasioner ujung terikat. Nah, ini di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya, terkait persamaan gelombangnya ini. Kemudian kita diminta juga menghitung letak simpul dan letak perut. Oke, yang namanya simpul itu di sini, yang namanya perut itu di sini ya. Gitu. Nah, yang perlu kalian hafalkan, kalau ujung terikat berarti menghafalkannya sin dikalikan cos atau sikat ya. Terikat berarti sikat gitu ya, sin baru cos gitu. Ya dapat gak? Ya, ibaratkan dapat aja lah. 2A sin kx cos omega t gitu. Dan letak simpulnya pakai ini ya. Katakanlah kita diminta mencari letak simpul ketiga, berarti n-nya adalah 3 gitu. Letak perut ketiga, berarti n-nya adalah 3. Gitu ya. Oke, contoh soalnya. Pada tali panjangnya 2 meter, kita peroleh ya. Panjangnya 2 meter, L sama dengan 2 meter. Ujungnya terikat, ingat terikat pada tiang dan ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, maka letak perut yang ketiga dihitung dari ujung terikat adalah, oke, jadi ini lumayan tricky, kita langsung pakai ini aja sebenarnya ya. Yang ditanya adalah perut. Nah, letak perut pada ujung terikat kita langsung pakai saja ini. X perut ketiga 2n-1 per 4 kali lambda. Jadi letak perut ketiga sama dengan 2n-1 per 4 dikalikan lambda. Nah, maka kita harus cari tahu n-nya kan udah 3, lambdanya kan belum tahu. Nah, lambda sama dengan L per n. L-nya 2 meter, 2 gitu ya, dibagi n-nya adalah 5. Berarti berapa 2 bagi 5? 0,4 ya. Oke, kita tulis di sini berarti, atau 4/10 gitu ya, 4/10 gitu. 2n karena dia perut ketiga n-nya 3 berarti 2 kali 3 min 1 per 4 dikalikan 4/10. Oke, jadi 2 kali 3 6 ya, 6 kurangi 1 berapa? 5. 5 per 4 dikalikan 4/10. 4-nya bisa kita coret sehingga diperoleh adalah 5/10 atau 0,5 meter gitu. Jadi letak perut ketiga dari ujung terikat adalah 0,5 meter. Bisa dipahami ya. Lanjut. Untuk gelombang stasioner atau ujung bebas. Nah, ujung bebas karena stasioner, ujung bebas. Nah, kalau bebas itu kos-kosan. Jadi kosin dulu gitu ya. Bebas kos. Bebas berarti adalah kosan. Kan kalau kalian di kos-kosan kalian bebas ya gitu ya. Jadi kita peroleh YB sama dengan 2A bebas, ujung bebas cos dulu, cos kx kali sin omega t gitu. Nah, kemudian letak simpulnya
itu adalah 2n-1/4 dan letak perutnya adalah n-1/2 kali lambda. Jadi kayak kebalikan sebenarnya sih kalau ujung bebas dan ujung terikat itu letak simbol dan perutnya. Contoh soal ya. Contoh soal, suatu gelombang stasioner ujung bebas mempunyai persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 1,5 cos 5πx sin 15 pt. Dengan Y dan X adalah dalam meter, T dalam second. Yang ditanyakan adalah amplitudo gelombang datang dan cepat terambat gelombang stasioner tersebut adalah, oke, amplitudonya berapa? Yang ditanyakan amplitudo, kemudian cepat terambat gelombang. Bentar, saya minum dulu ya. Oke, ingat ya, dalam persamaan gelombang stasioner itu kan Y sama dengan 2A. Kalau ujungnya bebas berarti cos dulu, cos kx sin omega t gitu ya. Nah, kita lihat nih, amplitudonya adalah 2A dan 2A nilainya adalah 1,5. Jadi 2A sama dengan 1,5. A sama dengan 1,5/2. Berapa 1,5/2? 0,75 ya. 0,75 gitu. Jadi A-nya adalah 0,75 meter. Kemudian kita ketahui ya di sini ya, yang nempel sama variabel X itu adalah K, sehingga K sama dengan 5pi. Yang nempel sama variabel T itu adalah omega, berarti omega sama dengan 15 pi gitu. Nah, besarnya V, cepat terambat gelombang, sama dengan omega per K. Omeganya adalah 15 pi per K-nya adalah 5 pi. Hasilnya berapa? 5 coret-coret 15 bagi 5, 3 meter per second gitu. Oke ya. Jadi kayaknya sudah cukup banyak soal yang sudah kita bahas, dan silahkan dipelajari lagi video yang gelombang yang sudah saya buat kemarin. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan, dan ya feel free aja untuk WA gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, terima kasih untuk malam ini. Berapa menit ya ini bahan videonya ya, dan ini one take shot ya, jadi ya mohon maaf kalau misalkan terlalu panjang, tidak ada potongan-potongan ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat, sukses.